Kami dari kelompok 1, nama anggota kami adalah Ahmad Abdul Wasi, Hendrik Setiawan Jodi, dan Muhammad Hardiansyah. Materi yang akan kita bawakan adalah pengenalan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Kegunaannya untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Komponen sistem komputer, perangkat keras, merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras terdiri dari CPU, memori, dan perangkat keras input-output. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Contohnya compiler, sistem basis data, video game, program bisnis, dan lain-lain. User yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Definisi sistem operasi. Resource allocator. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Program control. Sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan operasi input-output. Kemudian kernel. Sistem operasi sering disebut kernel, yaitu suatu program yang berjalan sepanjang waktu atau selain program aplikasi. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu yang secara fisik berbentuk mesin besar. Untuk menjalankannya, sistem ini dilakukan dari suatu konsol. Perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line printer, tape drive, dan card punch. Kemudian, user menyiapkan job atau program yang dieksekusi yang terdiri dari program, data, dan beberapa informasi kontrol dan dikirimkan ke operator komputer, biasanya dalam bentuk punch card. Beberapa waktu kemudian, output ditampilkan. Output berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program, memori dan register akan berisi kosong. Kemudian, untuk menghindari adanya waktu nganggur, CPU yang cukup lama, maka dikembangkan suatu teknik menggunakan kerja job secara otomatis. Teknik ini mampu mentransfer kontrol secara otomatis dari suatu job ke job berikutnya. Inilah bentuk sistem operasi pertama kali, program kecil yang bersifat residen atau sementara. Di memori berisi urutan-urutan job yang akan berpindah secara otomatis. Inilah yang disebut dengan resident monitor. Jika komputer dinyalakan, maka sistem akan menunjuk ke resident monitor. Secara otomatis, kontrol akan menunjuk ke program tersebut. Kemudian sistem bed multiprogram. Pada sistem ini, sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk manajemen memori, penjadwalan CPU, dan manajemen disk. Sistem operasi multiprogram menyediakan suplai untuk input-output routine. Sistem harus dapat mengalokasikan memori untuk beberapa job. Beberapa job yang sudah siap dieksekusi akan dipilih oleh sistem job mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Sistem operasi pada komputer mainframe sangat sederhana. Task atau proses antrian utama mengirim kontrol secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Sistem operasi selalu residen di memori yang disebut dengan resident monitor. Kemudian sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Bila sistem operasi selesai mengeksekusi satu perintah,
maka sistem akan mencari pernyataan berikutnya dari user melalui keyboard. Sistem menyediakan editor interaktif untuk menulis program dan sistem debug untuk membantu melakukan debugging program. Kemudian sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer. Personal komputer dikembangkan tahun 70-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan peripheral, serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Sistem operasi yang dikembangkan adalah Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Sistem operasi MS-DOS dari Microsoft yang masih single tasking dikembangkan oleh IBM menjadi OS/2 yang merupakan sistem multitasking. Kemudian sistem paralel. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan peripheral. Sistem ini disebut sebagai tightly coupled system. Keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu. Dengan meningkatkan jumlah prosesor, diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih pendek. Alasan lain dari pengembangan sistem multiprosesor adalah meningkatkan kehandalan sistem. Jika fungsi dapat didistribusikan pada beberapa prosesor, maka kegagalan dari satu prosesor tidak akan menghentikan sistem, tetapi hanya memperlambat sistem. Contoh, sistem paralel pada core 2 duo dan dual core. Kemudian sistem terdistribusi. Sistem komputer yang mendistribusikan komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut loosely coupled system atau sistem terdistribusi. Keuntungan dari sistem terdistribusi adalah 1. Resource sharing. Jika sejumlah set yang berbeda dihubungkan, maka user pada set 1 dapat menggunakan sumber daya dari set lainnya. Contoh, user pada set A dapat menggunakan printer laser dari set B, sebaliknya user B dapat mengakses file user A. Kedua, meningkatkan kecepatan komputasi. Jika komputasi tertentu dapat dipartisi dalam sejumlah sub komputasi yang dapat berjalan secara kongruen, maka sistem terdistribusi dapat mendistribusikan komputasi pada beberapa set untuk menjalankan komputasi secara kongruen. Yang ketiga, lebih handal. Jika satu set gagal pada sistem terdistribusi, sisa set dapat melanjutkan operasinya. Jika sistem dibagi sejumlah instalasi besar, maka kegagalan salah satunya tidak berakibat pada sisa sistem. Kemudian, komunikasi. Terdapat beberapa anggota program yang memerlukan pengganti data dengan data lain pada satu sistem. Sistem Windows contohnya, sering terjadi membagi data atau transfer data antara display. Jika beberapa set dihubungkan dengan lainnya dengan jaringan komunikasi, proses pada set yang berbeda dapat menukar informasi. User melakukan transfer file atau komunikasi dengan user lain melalui electronic mail. Kemudian sistem tercluster. Sistem tercluster atau cluster system adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem terdistribusi adalah pada sistem tercluster memungkinkan dua atau lebih sistem untuk membagi penyimpanan sekunder. Sistem ini mempunyai kehandalan sistem yang tinggi seperti pada sistem terdistribusi. Sistem tercluster dapat berupa model asymmetric clustering, di mana satu server menjalankan aplikasi sementara server lain standby. Kemudian sistem real-time. Sistem real-time digunakan bila terdapat kebutuhan ketepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol percobaan keilmuan, sistem medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Pada sistem real-time harus didefinisikan batasan waktu yang tetap, pemrosesan harus dikerjakan dalam waktu tertentu atau sistem akan gagal.
Terdapat dua bentuk sistem real-time. Satu, sistem hard real-time menjamin tugas kritis diselesaikan tepat waktu. Pada sistem ini, penyimpanan sekunder terbatas atau tidak digunakan. Data langsung dikirim ke memori dalam waktu singkat. Soft real-time, di mana tugas kritis menjalankan prioritas lebih tinggi dari tugas lain. Dan setelah satu teks selesai, maka teks berprioritas ini akan diselesaikan. Kemudian sistem Andel. Sekitar tahun 1990-an, dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer, yang disebut dengan sistem Handel, dalam bentuk personal digital assistant atau PDA. Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler. Sistem ini mempunyai memori yang terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah, dan display screen yang lebih kecil. Sekian dari presentasi kami. Semoga materi yang kita bawakan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.